Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas beberapa materi mengenai ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang kaidah penulisan Rosal Usmani dan contoh-contohnya seperti apa. Ya, oke teman-teman. Jadi Rosal Usmani itu adalah kaidah penulisan mushaf Al-Quran yang digunakan pada masa Utsman bin Affan. Jadi ketika penulisan dan pembukuan yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan yang mereka tulis dalam sebuah mushaf itu kemudian dijadikan disebut sebagai Rosal Usmani, yang mana itu menjadi kaidah yang harus kita ikuti dalam penulisan Al-Quran. Dan dalam kaidah penulisan itu ya banyak ya, ada kaidah Rosal Usmani dalam penulisan Al-Quran, ada kaidah imla'i. Misal dalam mushaf Kudus itu dia menggunakan kaidah imla'i. Adapun kaidah Rosal Usmani ya tadi dia menggunakan penulisan yang dilakukan atau digunakan pada masa Utsman bin Affan. Baik, kemudian dalam penulisan Rosal Usmani itu ada kaidah-kaidahnya ternyata. Kurang lebih ada sekitar 6 kaidah. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang hadzf. Hadzf itu artinya pembuangan. Jadi dalam Rosal Usmani itu ada beberapa huruf yang dibuang. Misal dalam lafaz Maliki dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, itu dia alifnya dibuang. Alifnya dibuang sehingga tulisan itu hanya mim, lam dan kaf. Maliki. Kemudian dia diberikan harokat alif tegak, harokat tegak ya, fathah tegak. Itu untuk menunjukkan bahwa mim itu dibaca panjang. Jadi Maliki. Penulisannya dia pendek, Maliki, seperti itu. Nah, itu alifnya dibuang. Dalam kaidah Rosal Usmani ya seperti itu. Ada kaidah hadzf. Kemudian yang kedua ada kaidah ziyadah. Ziyadah itu artinya penambahan huruf. Sebetulnya dia tidak dibaca, tapi ya dia ada gitu, ditambahkan. Seperti lafaz ulul albab, ulaika, itu di situ ada waw kan. Harusnya kan ulaika. Tapi waw itu sebetulnya cuma tambahan aja, cuma ziyadah. Yang mana itu nggak dibaca. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ulaika, wawnya tidak dibaca. Jadi waw di situ adalah ziyadah dalam penulisan Rosal Usmani. Nah, kemudian lanjut yang ketiga itu ada kaidah ibdal. Ibdal itu artinya mengganti. Jadi ada beberapa huruf yang dia itu diganti dengan huruf yang lain. Misal kita temukan dalam Al-Quran itu ada lafaz as-shalah ya. Yang kita tahu as-shalah itu lafaznya shad, lam, alif, tak marbutoh ya, shalah gitu. Tapi di Al-Quran khususnya dalam kaidah penulisan Rosal Usmani itu dia alif itu diganti waw. Jadi kalau kita lihat as-shalawat gitu ya, tapi dibacanya shalah gitu, as-shalah. Tapi penulisannya as-shalawat ya, seperti itu. Atau az-zakah misalnya. Dalam Al-Quran az-zakawah gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada wasl dan fasl. Ya. Jadi wasl dan fasl itu seperti lafaz kullama. Dia ada yang dipisah, ada yang digabung. Kullama harusnya kalau kita ngikuti kaidah imla'i yaitu digabung. Tapi di Rosal Usmani dia dipisah. Kullama seperti itu. Kalau kita ngikutin kaidah imla'i harusnya kullama. Ya. Ya, kemudian yang kelima ada mahdzuf alif. Jadi alif itu dibuang. Seperti lafaz hada, harusnya kan hadza gitu kan. Tapi dalam kaidah Rosal Usmani itu dia enggak, haknya itu pendek, hada gitu. Tapi ha itu nanti diberikan alif harokat alif tegak untuk menunjukkan bahwa ha itu dibaca panjang. Selanjutnya ada kaidah tashil. Tashil itu artinya pelunakan atau untuk apa? Pelunakan maksudnya itu apa? Untuk mempermudah pengucapan. Makanya namanya tashil. Dari lafaz sahala yusahilu tashil, mempermudah agar ya bacanya itu jadi mudah. Seperti lafaz ro'a ditulis itu ri gitu. Padahal bacanya ro'a ya, seperti itu.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah penambahan titik dan harokat pada Al-Quran. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yang ya berserakan di mana-mana ya, itu dulu itu nggak ada harokat dan titiknya, jadi pure kosong tuh, cuma garis dong gitu. Pada zaman dulu, pada masa Nabi, pada masa sahabat ya seperti itu. Nah, ya karena kenapa? Karena pada masa itu para sahabat sudah tahu gitu bacaannya seperti apa. Karena awal mula dari penurunan Al-Quran itu kan di lisan, dengan lisan talaki langsung. Jadi tulisan itu nggak diperlukan lah istilahnya. Nah, makanya nggak ada titik dan harokat. Nah, kemudian ada penambahan harokat itu pada masa sahabat Ali radhiyallahu anhu yang dicetus oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, itu penambahan harokat. Untuk apa? Untuk mempermudah, karena pada saat itu Islam sudah menyebar, sudah banyak orang ajamnya juga udah banyak. Orang ajam itu artinya orang yang di luar Arab, udah banyak yang masuk Islam, sehingga mereka ya perlu membaca Al-Quran, dan itu diperlukanlah harokat itu. Kemudian yang kedua, setelah penambahan harokat itu ada kemudian penambahan titik pada huruf oleh Nasir bin Asim. Ya, jadi dulu tuh pas masa Abu Aswad Ad-Du'ali itu Abu Aswad cuma nambahin harokat aja. Nah, pada masa Nasir bin Asim itu kemudian ditambahkan titik. Yang tadinya huruf ba misalnya, dia kan awalnya cuma nggak ada titik tuh. Gimana cara bedain ba dan nun, ta, sa itu nggak bisa itu. Nah, kemudian Nasir bin Asim ini ya menambahkan titik. Misalnya ba itu titiknya di bawah, nun titiknya di atas 1, ta titik di atas 2, ya, sa titik di atas 3, dan seterusnya. Jim, kho, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada setelah itu ada penyempurnaan lagi oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau menyempurnakan apa? Ya, beliau menyempurnakan garis pendek di atas huruf, garis pendek di bawah huruf, doma, sukun. Maksudnya apa? Itu i'rab maksudnya. Ada rofa ya, ada doma, ada doma, fathah, ada kasroh, ada sukun. Nah, itu disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi kalau urutannya berarti gini, penambahan harokat itu oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, kemudian titik oleh Nasir bin Asim, dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu menambahkan ya tadi ya i'rab gitu kan. Ada doma, fathah, kasroh, sukun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standarisasi mushaf di Indonesia. Jadi mengapa nih di Indonesia itu harus ada standarisasi mushaf Al-Quran? Ya, jadi sangat penting teman-teman kita paham. Yang pertama itu karena menjaga keaslian Al-Quran. Jadi standarisasi memastikan bahwa mushaf yang dicetak dan digunakan di Indonesia sesuai dengan Rasul Utsmani. Ya, karena untuk apa tadi? Untuk menjaga keaslian. Karena dari awal kan emang Rasul Utsmani Al-Quran itu ditulis melalui Rasul Utsmani, digunakan dengan Rasul Utsmani, gitu, menggunakan Rasul Utsmani. Jadi adanya standarisasi mushaf di Indonesia itu untuk ini, untuk menyesuaikan, untuk menjaga keaslian. Apakah yang ditulis oleh beberapa pencetak ya, yang ada di Indonesia itu menggunakan Rasul Utsmani atau tidak? Bahkan Quran Kudus pun yang dulunya menggunakan Rasul Imla'i itu sekarang dia udah menggunakan Rasul Utsmani, karena mengikuti ya Kementerian Agama yang dimana mereka melakukan standarisasi mushaf di Indonesia itu. Ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menjamin keseragaman bacaan, agar bacaan yang ada di Indonesia itu semuanya sama gitu, nggak berbeda. Jangan sampai kayak misal kemarin ketika ada Habib Umar kesini membaca dengan ya qiraat yang berbeda, ada orang yang tidak tahu, kemudian dia komentar dengan segala macam lah ya. Padahal itu bacaan dengan qiraat yang berbeda. Nah, adanya standarisasi di Indonesia itu ya lagi-lagi itu untuk menjamin keseragaman bacaan. Biar orang-orang itu harmonis ya. Jangan gara-gara bacaan beda akhirnya mereka, atau tulisan berbeda akhirnya mereka berantem gitu. Nah, yang ketiga, memenuhi keberagaman masyarakat. Ya, jadi ya
karena banyaknya keberagaman di masyarakat, akhirnya distandarisasikan agar menjadi satu gitu, biar nggak ada kesalahpahaman, biar nggak ada percecokan. Kemudian selanjutnya yang keempat, mendukung pengawasan penerbitan mushaf. Ya, jadi agar Kementerian Agama itu dapat mengontrol pencetak-pencetak yang ada di Indonesia dalam menerbitkan sebuah mushaf Al-Quran. Jadi nggak asal gitu, nggak asal setiap percetakan itu bisa menerbitkan Al-Quran, enggak, tapi harus sesuai dengan standarisasi mushaf di Indonesia, dan itu dikontrol oleh Kementerian Agama. Ya, yang kelima, meningkatkan keharmonisan umat. Ya, jadi persatuan dalam ibadah lah ya intinya. Jadi untuk mempersatukan para umat agar tidak terpecah belah. Jadi adanya standarisasi itu untuk seperti itu. Ya, karena pada masa Utsman pun, ya tujuan Sayyidina Utsman mencetak apa? Mengkodifikasi Al-Quran, kemudian dijadikan satu dalam istilah itu standarisasi, distandarisasikan juga, kemudian menjadi mushaf imam gitu ya. Itu untuk agar umat itu tidak terpecah belah, karena pada saat itu ada sahabat yang mengadu kepada Utsman bahwa para sahabat itu berbeda dalam bacaan, sehingga mereka istilahnya bertengkar lah ya, berselisih siapa yang paling benar, sehingga akhirnya Sayyidina Utsman yaitu tadi menstandarisasikan semua bacaan menjadi bacaan Quraisy dalam penulisan Rasul Utsmani. Makanya di Indonesia pun ada standarisasi mushaf Al-Quran. Oke teman-teman, selanjutnya nih pembahasan terakhir tentang khot. Jadi sebetulnya saya juga kurang paham mengenai pembahasan khot ini. Jadi kita sebutin aja kali ya macam-macam khot itu seperti apa. Dalam khot itu, jadi khot itu ternyata banyak macam-macamnya. Saya dulu ya cuma tahu dua aja, khot naskhi sama khot kufi gitu. Tapi ternyata banyak. Oke, yang pertama itu ada khot naskhi. Khot naskhi itu yang digunakan dalam Al-Quran tuh, mushaf Al-Quran yang sekarang itu resepnya Utsmani. Nah biasanya khotnya itu khot naskhi karena dia terlihat rapi. Nah, kemudian yang kedua ada khot sulus. Nah khot sulus, kemudian ada khot diwani, ada khot riqah ya. Ini saya kurang tahu juga gambarannya seperti apa khot riqah. Kemudian khot farisi, khot kufi ya. Selanjutnya ada khot maghribi, ada khot ijazah, khot andalusi juga, ternyata ada khot andalusi itu. Dan terakhir ada khot modern atau kontemporer. Ini seperti apa ya khot modern atau kontemporer itu? Mungkin ya desainnya dan desain atau dekoratif itu pasti berbeda dengan khot-khot zaman dulu. Karena di sini istilahnya modern dan kontemporer. Ya, jadi ada 10 khot, macam-macam khot ternyata teman-teman, yang mungkin bisa kita pelajari, ataupun kita tidak bisa menulisnya, setidaknya kita tahu nih gambarnya kayak seperti apa ya. Oke baik teman-teman, mungkin itu pembahasan kita mengenai materi-materi yang bisa kita petik dari ilmu Al-Quran tafsir ya. Ini pembahasannya lebih ke tentang ilmu Al-Quran ya. Ya mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.